Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kimia bioorganologam atau bioorganometalik chemistry ya. Jadi aturan-aturan apa saja yang ada pada senyawa kompleks di dalam sistem biologis. Baik. Dalam kompleks organologam ya, itu ada dua jenis aturan. Yang pertama adalah aturan 18 elektron, kemudian ada aturan 16 elektron. Nah, kedua aturan ini bisa diaplikasikan pada sistem bioanorganik atau bioorganologam. Menurut aturan 16 atau 18 elektron ini, elektron valensi pada logam transisi itu dianggap memenuhi kulit 4S, 3D, 4P, atau 5S, 4D, dan 5P. Sehingga jumlah elektronnya bisa berjumlah 18, bisa juga berjumlah 16. Untuk aturan 18 elektron, kulit yang paling stabil itu adalah yang penuh gitu ya. Nah, jadi kulit yang paling stabil atau sistem yang paling stabil itu adalah yang kulitnya itu paling penuh. Nah, kepenuhan kulit ini atau kestabilannya ini ditentukan oleh aturan 18 elektron tadi, yaitu memenuhi subkulit S 2 elektron, D 10 elektron, dan P 6 elektron. Berbeda dengan 10 elektron yang memenuhi subkulit D pada senyawa golongan utama. Senyawa golongan utama itu senyawa yang golongan A itu 1A, 2A, 3A, dan 8A. Nah, itu subkulit D-nya penuh ya, subkulitnya D-nya penuh, tapi ini berbeda dengan aturan 18 elektron karena aturan 18 elektron ini berlaku untuk logam transisi. Nah, kalau yang senyawa golongan utama tadi itu distabilkan oleh aturan oktet ya, 8 aturan oktet. Sedangkan untuk logam transisi ini aturannya adalah aturan 18 elektron. Nah, senyawa atau kompleks yang memenuhi aturan 18 elektron ini dengan penambahan ya, jadi dijumlahkan gitu. Elektron valensi dari atom pusat atau logamnya ditambahkan dengan kontribusi elektron dari ligannya. Jadi elektron di atom pusatnya atau logamnya itu berapa ditambahkan dengan kontribusi elektron dari ligannya karena bentuknya kompleks ya. Selanjutnya elektron valensi pada kulit logam itu bisa dihitung ya, bisa dihitung berdasarkan bilangan oksidasinya. Jadi bisa 0, bisa +1, kemudian bisa +2. Nah, tadi ya, nilai bilangan oksidasinya tadi ditambahkan atau dikombinasikan dengan elektron dari ligan dalam kompleks tersebut. Itu tadi untuk aturan 18 elektron ya. Kemudian untuk yang aturan 16 elektron, kompleks koordinasi itu banyak juga yang stabil dengan mengikuti aturan 16 elektron. Nah, khususnya untuk senyawa-senyawa kompleks yang geometrinya adalah square planar atau segi empat datar gitu ya. Dan geometri segi empat datar ini biasanya berikatan dengan cincin aromatis melalui elektron pi ya. Jadi yang berikatan dengan atom pusatnya atau dengan logamnya itu adalah elektron pi. Beberapa kompleks yang mengikuti aturan 16 elektron ini senyawanya ya, senyawa yang terbentuk itu biasanya disebut dengan metalusen. Nah, metalusen ini berikatan dengan DNA dan biasanya memiliki sifat anti tumor gitu. Nah, ini merupakan tabel kontribusi elektron ligan ya untuk kedua jenis aturan tadi, yaitu untuk aturan 16 dan juga 18 elektron. Kalau ligannya berupa hidrogen atau radikal klorida, itu jumlah elektronnya 1.
Kalau ligannya berupa alkil CH3, CH3, CH2 atau asil ya, golongan RCO itu jumlah elektronnya juga 1. Ligannya berupa NO itu juga 1. Kemudian kalau ligannya ini berupa golongan karbonil ya, RCOO-, CO, CN-, RCN dan yang lainnya, itu jumlah elektronnya yang berkontribusi itu 2. Kemudian basa Lewis Cl-, O2-, S2-, amonia, amina, fosfin itu juga 2. Untuk alkena, ligan alkena itu jumlah elektronnya 2 per double bond atau setiap ada alkenanya di situ dihitung 2 elektron. Kemudian untuk gugus nitrosil NO yang linear ini jumlah elektronnya 3, siklopentadienyl CP, biasanya disingkat CP ya, ini jumlah elektronnya 5 per cincinnya. Kemudian benzen ya, C6H6, ini jumlah elektronnya 6 per cincinnya. Nah, untuk benzen ini yang didonasikan ya, yang dikontribusikan itu elektronnya berasal dari ikatan pi. Nah, ini tidak usah dihafalkan ya untuk kontribusi ligan ini berapa, tapi nanti kalau misalnya menghitung jumlah elektron di dalam kompleksnya ini tinggal lihat saja dari tabel ini. Gitu. Kemudian kompleks organologam. Nah, banyak kompleks organologam ini termasuk ke dalam golongan yang melibatkan lebih dari satu logam atau multiple metals ya. Jadi di dalam kompleks tersebut tidak hanya ada satu logam, tapi ada lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, karena ada lebih dari satu logam di dalam sistem kompleks tersebut, maka ada ikatan logam di sana ya, ikatan antara logam dengan logam. Nah, elektron yang berkontribusi di dalam ikatan logam dengan logam, Me ini, metal-metal bonding ini, itu dihitung 1 elektron ya untuk setiap logam yang berikatan. Nah, ada juga selain ikatan antara logam dengan logam, ada yang namanya bridging ligand atau ligan jembatan. Nah, bridging ligand ini atau ligan jembatan ini berkontribusi 1/2 of their electron, setengah ya, setengah elektron untuk setiap atom pusatnya. Jadi kalau ada ligan jembatan itu dihitung setengah elektron untuk setiap atom pusat. Nah, contoh kompleks bioorganologam itu seperti apa? Nah, biasanya contoh yang berasal dari literatur ya, karena kan kompleks bioorganometalik atau kompleks bioorganologam ini tidak banyak ya yang bisa terbentuk dan stabil gitu. Jadi hanya beberapa saja yang memang ada dan bisa terbentuk dengan kestabilan yang cukup tinggi. Nah, biasanya ini berupa ligan siklopentadienyl ya, CP, atau 2 klorida. Jadi biasanya terbentuk dari 2 ligan ini, 2 siklopentadienyl dan juga 2 klorida. Dan logamnya itu bisa berupa titanium, vanadium, molybdenum atau niobium. Nah, kompleks tersebut formulanya ya, rumus kimianya itu bisa seperti ini, CP2MCl2. CP2-nya ini adalah 2 siklopentadienyl, kemudian Cl2-nya adalah klorida 2. Nah, M yang di tengah itu adalah logamnya, metalnya. Nah, contohnya di sini titanosen. Kalau titanosen berarti logamnya adalah titanium. Vanadosen berarti logamnya atau M-nya di sini adalah vanadium. Molybdosen ini berarti logamnya adalah molybdenum. Nah, titanosen itu berarti CP2TiCl2 ya. Itu titanosen. Nah, titanosen ini merupakan agen anti kanker pertama yang non platinum. Nah, biasanya agen anti kanker itu kebanyakan materialnya berupa platinum atau PT. Nah, si titanosen ini CP2TiCl2 ini merupakan agen anti kanker pertama yang berasal dari klaster non platinum gitu. Nah, ini bisa kita coba hitung ya. Berapakah elektron
di dalam suatu kompleks ini. Apakah mengikuti aturan 16 elektron ataukah mengikuti aturan 18 elektron ataukah tidak mengikuti kedua-duanya. Contoh, ini saya kasih contoh satu saja ya. Ini ada 6 senyawa kompleks. Nanti yang satu saya buat contoh, nanti yang 5 silahkan dikerjakan di kertas. Kemudian nanti kita kerjakan ya, kalian kerjakan ya sebagai tugas ya nanti. Jadi 5 senyawa yang lain ini. Nah, satu senyawa kita coba ya sebagai contoh. Di sini ada senyawa tetrakarbonil nikel. Jadi karbonilnya ada 4, atom pusatnya adalah Ni, ligannya adalah CO. Nah, pertama caranya kita lihat dulu. CO ini adalah ligan yang bermuatan atau tidak ya. Kita lihat dari tabel yang tadi. Tabel sebelumnya ya. Yang ini. Nah, kita lihat CO itu ada di golongan ligan nomor 1, 2, 3, 4 ya, golongan 4 karbonil group. CO tidak memiliki muatan. Karena CO ini tidak memiliki muatan sehingga kita kembali lagi ke senyawanya ya. Ni di sini juga tidak bermuatan karena CO-nya tidak bermuatan ya. Kalau Ni tidak bermuatan, maka di sini Ni muatannya adalah 0. Nah, kemudian kita cari dulu elektron valensinya, yaitu 4s2 3d8. Ini elektron valensi dari Ni yang tidak bermuatan. 4s2 3d8 ya, berarti jumlah elektron valensinya adalah 10 elektron. Jadi 10 elektron ini adalah elektron valensi dari Ni. Kemudian CO ya, CO-nya ada 1 2 3 4. Ada 4. Kita lihat di tabel lagi. CO di sini jumlah elektronnya adalah 2 ya. Karena tadi ada 4 CO, maka 4 dikalikan dengan 2. Maka elektron ligannya 8 elektron. Kemudian dijumlahkan jumlah elektron atom pusat 10 elektron ditambah dengan jumlah elektron ligannya 8 elektron sehingga jumlahnya adalah 18 elektron. Sehingga senyawa tetrakarbonil nikel ini mengikuti aturan 18 elektron. Nanti kalian kerjakan untuk kelima senyawa yang ada di sini ya. Itu seperti apa? Berapa jumlah elektronnya? Apakah mengikuti aturan 16 elektron ataukah mengikuti aturan 18 elektron atau tidak mengikuti keduanya? Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Maksimal dikumpulkan besok jam 8 malam. Oke, kemudian selain 2 aturan tadi ya, ada aturan 16 elektron sama 18 elektron, ada lagi aturan yang lain ya. Ini untuk klaster atau kelompok iron sulfur atau FeS. Nah, klaster ini memang disendirikan ya karena tidak bisa digunakan atau tidak bisa dihitung ya jumlah elektronnya dengan menggunakan kedua aturan yang sebelumnya tadi, yaitu 16 elektron sama 18 elektron. Jadi klaster atau kelompok iron sulfur ini, FeS ini, FeXSYN+ ini, dia biasanya ditemukan dalam enzim akunitase. Tapi senyawa ini, kompleks ini tidak bisa dihitung jumlah elektronnya dengan menggunakan kedua aturan tadi, yang sebelumnya 16 elektron dan 18 elektron. Nah, bentuknya, frameworknya untuk klaster iron sulfur ini kenapa kok tidak bisa digunakan aturan 16 elektron sama 18 elektron tadi? Karena kan kompleks iron sulfur ini itu adalah klaster large metal atau klaster dengan logam yang sangat besar ya. Nah, rumusnya ini atau formulanya ya untuk menghitung jumlah elektron di dalam klaster iron sulfur ini, FeXSYN+ ini ya. Ini metodenya adalah menggunakan formula yang ada di sini ya. Jadi jumlah elektron valensi itu sama dengan jumlah atom logam yang ada di dalam kompleks itu berapa, karena biasanya lebih dari 1 ya mesti. Jumlah atom logam yang ada di kompleks itu berapa dikalikan dengan 18. Nah, kemudian dikurangi dengan jumlah ikatan logam dengan logam, ikatan logamnya ada berapa dikalikan 2. Nah, jadi ini formulanya, nanti kita coba hitung ya. Nah, oke. Nah, misalnya ini senyawanya adalah Fe
C2 4 kali, C5H5 4 kali, S4 ya. Jadi di sini adalah termasuk klaster iron sulfur. Kita lihat dulu jumlah elektronnya berapa. Oke, jumlah atom logam di dalam struktur yang ini ya, yang sebelah kiri yang A. Kita hitung logamnya adalah Fe di situ. Kita hitung Fe-nya di situ ada 1 2 3 4 ya, ada 4 Fe di sana, sehingga di sini 4 dikalikan 18. Kemudian dikurangi dengan jumlah ikatan logam dengan logam ya. Kita hitung saja. Di sini kan bentuknya segi 4 ya. Fe yang di bagian atas dengan atas yang sebelah kiri dengan atas yang sebelah kanan ya, itu satu ikatan. Kemudian Fe yang atas dengan yang bawah sebelah belakang itu 2. Kemudian Fe yang atas dengan yang bawah ya, yang bawah belakang itu berarti 3. Kemudian Fe yang depan dengan yang bawah ya, depan atas dengan bawah atas berarti 4. Nah, oke ya. Terus kemudian Fe yang atas belakang dengan Fe depan yang bawah ya, berarti 5. Kemudian Fe yang belakang dengan yang depan yang bagian alas yang bawah itu berarti 6. Berarti ikatan Fe dengan Fe itu ada 6 ikatan. Berarti di sini 6 dikali 2 berapa? 18 ya. 6 kali 2, 6 kali 2 12 ya. Berarti tadi jumlah atomnya ada 4 dikalikan 18 dikurangi 6 dikali 2. Nanti kalian bisa hitung sendiri. Nah, 2 ini nanti juga dikerjakan ya. Kalau yang A kan tadi sudah, berarti nanti kalian kerjakan yang B. Berarti kalian menghitung jumlah elektron dengan menggunakan aturan 16 elektron dan 18 elektron, 5 senyawa kompleks. Menggunakan aturan iron sulfur cluster ini 1 senyawa kompleks. Dikerjakan ya sebagai tugas. Oke, kemudian kimia organologam ya. Jadi di sini banyak sistem kimia organologam ini yang melibatkan aktivasi oksidasi alkana yang sebenarnya sulit untuk teroksidasi ya. Alkana kan sulit teroksidasi sehingga dia diaktifasi. Reaksi yang sebenarnya sulit dengan sistem organologam ini bisa menjadi mudah gitu. Atau bisa juga dengan gugus organik lain. Jadi gugus organik lain itu bisa aldehid, bisa keton yang sebenarnya sulit teroksidasi, itu dengan menggunakan sistem organologam ini bisa menjadi lebih mudah. Contohnya di sini ada enzim sitokrom P450 yang merupakan monooksigenase. Jadi sitokrom P450 ini merupakan enzim monooksigenase ya. Yang mana enzim monooksigenase ini dia memasukkan satu atom pada molekul dioksigen. Jadi molekul dioksigen kemudian dimasukkan satu atom gitu ya. Nah, ke dalam suatu substrat yang sangat besar. Jadi dia memasukkan molekul yang kecil ke dalam suatu substrat yang bentuknya ya wide variety, jadi bentuknya besar sekali. Nah, kemudian ada atom oksigen lain dari molekul dioksigen tadi itu mengkonversi air ya di sini. Mengkonversi molekul dioksigen yang masuk tadi ke dalam substrat yang besar dikonversi menjadi air selama siklus katalitik P450. Jadi oksigen dirubah menjadi air melalui enzim monooksigenase gitu dalam siklus katalitik P450. Nah, sebenarnya konversi molekul oksigen menjadi air itu kan konversi yang cukup hard ya, sulit terjadi dan sulit dilakukan. Tapi dengan menggunakan organologam tadi, enzim monooksigenase tadi, proses tersebut menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Nah, kemudian selain sitokrom P450 ada metan monooksigenase. Kalau tadi sitokrom P450 itu monooksigenase saja, ada lagi yaitu metan monooksigenase. Katalis ini mengkonversi alkana yang sulit teroksidasi ya menjadi di sini metana, terus kemudian
menjadi alkohol juga bisa ya. Jadi di sini dia mengkonversi alkana, metana menjadi suatu alkohol. Nah, para peneliti anorganik ya, nah biasanya itu membuat semacam tiruan yang disebut dengan biomimetik. Nah, biomimetik ini adalah tiruan senyawa yang sebenarnya itu ada di alam. Jadi dibuat semirip mungkin dengan kompleks yang ada di dalam sistem biologis, tapi dibuat hanya modelnya saja gitu ya. Untuk apa? Nah, di sini gunanya adalah untuk digunakan dalam proses industri. Jadi peneliti itu membuat tiruan model gitu dengan sisi aktif metaloenzim ya. Jadi metal logam dengan suatu enzim sebagai suatu molekul kecil. Jadi membuat tiruan enzim kecil-kecil gitu, namanya biomimetik tadi. Nah, di situ untuk mempelajari lebih dalam bagaimana siklus katalitik metaloenzim tadi. Atau bisa juga untuk mendesain efisiensi katalis organologam tadi yang dibuat tadi, metaloenzim tadi, untuk proses industrial supaya reaksi-reaksi yang awalnya itu sangat sulit dilakukan dengan tiruan enzim yang dibuat oleh peneliti bioanorganik ini yang disebut dengan biomimetik tadi, itu reaksi tersebut jadi lebih mudah untuk dikerjakan dengan membuat tiruan tadi. Ini mesti banyak ya contoh-contohnya. Oke, nah ini adalah contoh enzim sitokrom P450 ya yang sebelah kiri. Nah, sisi aktifnya itu yang tengah ya, yang ada channel beta 4, terus bagian F itu Fi, nah itu yang sisi aktifnya di situ. Kemudian ada enzim metan monooksigenase yang mengkonversi metan menjadi alkohol. Kemudian ada juga kobalamin ya, vitamin B12 yang termasuk ke dalam senyawa organologam juga yang mempermudah reaksi yang awalnya sulit gitu, terus kemudian menjadi lebih mudah untuk terjadi. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai bioorganologam ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di forum diskusi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan juga ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.